Listrik seolah-olah saat sekarang ini menjadi komoditi utama di masyarakat. Ketika listrik padam, kegaduhan akan listrik akan muncul di sejumlah wilayah. Tetapi anehnya, ada sejumlah desa di Indonesia yang selama ini tidak menggunakan listrik dalam kehidupannya. Hal ini karena nilai-nilai yang mereka usung dan pilihan sikap yang dilakukan untuk menjaga tradisi. Tradisi apakah itu? Mengapa mereka bisa hidup tanpa listrik? Lalu bagaimana dengan jejaring internet? Apakah mereka bisa hidup tanpa gadget? Bersama saya Jeletapakan Selobi, inilah desa yang hidup tanpa listrik. Satu, Kampung Naga Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu keunikan yang dimiliki Indonesia adalah Kampung Naga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi. Tak hanya itu, masyarakatnya pun masih rela tinggal di antara hutan belantara yang asri. Mereka memilih hidup sederhana tanpa aliran listrik. Kampung Naga bukan soal patung atau berbagai hal yang menyangkut tentang naga. Kampung Naga merupakan sebuah kampung di tanah air yang memiliki keunikan lantaran masih memegang teguh adat istiadat sedari nenek moyangnya. Hal ini membuat masyarakatnya sempat menutup diri dari kehidupan luar. Kini mereka lebih terbuka dengan berbagai kondisi luar serta mulai menerima kunjungan dari wisatawan. Kampung Naga bukan seperti kampung pada umumnya. Kampung Naga menjadi salah satu perkampungan yang cukup berbeda. Meski kini sudah lebih terbuka, namun masyarakatnya masih memegang kuat berbagai ajaran serta adat yang berasal dari para leluhurnya. Selaras dengan alam, hal ini tepat untuk menggambarkan Kampung Naga yang penuh dengan keunikan. Rumah yang ditinggali oleh para penduduknya ini sepenuhnya terbuat dari alam. Mereka membangun perumahan yang cukup dekat antara satu dengan yang lainnya menggunakan kayu dan bambu saja. Meski dikelilingi hutan, para warga tak lantas merasa kekurangan dan ketakutan. Masyarakat Kampung Naga memilih untuk hidup sederhana dan jauh dari penggunaan listrik. Pemerintah yang sempat mengupayakan hal ini mendapatkan penolakan. Mereka lebih memilih untuk hidup tradisional, melestarikan adat istiadat. Masyarakat Kampung Naga kini hidup tanpa jejak sejarah di masa lampau. Hal ini lantaran berbagai dokumen yang berisikan sejarah hangus terbakar pada tahun 1956. Semuanya musnah, termasuk ada satu bayi yang tidak bisa diselamatkan kala itu. Bagi masyarakat Kampung Naga, sejarah bukanlah suatu hal yang paling penting. Hal utama yang menjadi prioritas adalah hidup dengan melestarikan adat dari para leluhurnya. Rumahnya unik sekali. Semua rumah di Kampung Naga dibangun dengan ketinggian, warna dan bentuk yang seragam. Dinding rumah diberi warna menggunakan kapur putih dan atap dari ijuk berwarna kehitaman. Bukan tanpa alasan mengapa serupa. Hal ini untuk menyimpulkan kesetaraan antar masyarakat di Kampung Naga. Kampung di Provinsi Jawa Barat ini damai dengan kesederhanaannya. Penduduk kampung terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka bertahan hidup sebagai petani dan peternak. Jauh dari hingar-bingar ibu kota, ada kearifan lokal yang masih terus dijaga. Salah satunya memilih tidak bersentuhan dengan teknologi dan listrik. Masyarakat Kampung Naga ingin menjaga keaslian budaya mereka tanpa terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan informasi di era sekarang. Dua, Desa Adat Baduy, Lebak, Banten. Hidup tanpa listrik dan internet menjadi pilihan suku Baduy Dalam. Tidak ada aliran listrik dan internet bukan berarti suku ini terisolasi. Lalu seperti apa sesungguhnya kehidupan di suku Baduy Dalam? Suku Baduy
merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Kendeng, Desa Kanekas, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Wilayah desa adat Baduy memiliki topografi berbukit dengan kemiringan tanah rata-rata 45 derajat dan terletak pada ketinggian 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara berkisar 20 derajat Celcius. Di Baduy terdapat 56 kampung dan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Baduy Dalam yang terdiri dari 3 kampung, yaitu Kampung Cibeo, Kampung Cikertawana, dan Cikausik, serta Baduy Luar yang terdiri dari 53 kampung. Di Baduy Dalam inilah masyarakatnya hidup tanpa listrik, tanpa teknologi, tanpa internet, dan bebas dari penggunaan produk berbahan kimia. Masyarakat Baduy memiliki kehidupan yang sangat unik. Hingga saat ini, masyarakat Baduy tetap berpegang teguh pada pendirian adat mereka. Kehidupan di Baduy Dalam jauh dari kata mewah, semua terlihat sederhana. Di Baduy Luar maupun Baduy Dalam tidak tersentuh aliran listrik. Mereka menolak untuk dimodernisasi. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan nilai-nilai leluhur yang sudah diwariskan dan tetap mengikuti aturan adat leluhur mereka. Di sana tidak ada gadget karena aturan adat. Tidak hanya itu, masyarakat Baduy Dalam juga hidup seragam, mulai dari warna pakaian hingga bentuk rumah yang mereka tinggali. Berdasarkan catatan jejak Baduy, awal mula wisatawan masuk ke Baduy Dalam adalah pada tahun 1990. Namun saat itu, wisatawan yang berkunjung masih terbatas. Salah satunya hanya berasal dari kalangan mahasiswa pecinta alam. Terbentuknya Baduy Dalam menjadi tempat wisata budaya tidak terlepas dari keunikan masyarakat yang tetap memegang teguh nilai-nilai adat, termasuk salah satunya adalah menolak untuk dimodernisasi. Sikap inilah yang kemudian akhirnya membuat wisatawan justru menjadi penasaran dengan kehidupan masyarakat Baduy. Ditambah wisatawan yang berkunjung di sana juga diwajibkan untuk mengikuti aturan tersebut. Artinya, wisatawan tidak boleh menggunakan gadget, termasuk berfoto saat mengunjungi Baduy Dalam. Sehingga akhirnya pada tahun 1995, wisatawan berkunjung ramai ke Baduy. Tren tersebut terus berkembang hingga awal tahun 2000-an, dan akhirnya mulai muncul tour and travel yang melayani open trip ke Baduy Dalam. Bahkan hingga saat ini, antusiasme wisatawan setiap minggu masuk ke Baduy Dalam sangat ramai. Kurang lebih bisa sampai 200 orang, karena mereka penasaran dengan kehidupan masyarakat Baduy Dalam yang jauh dari gadget dan listrik. Tiga, Desa Adat Amatoa Kajang Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ketika manusia sangat ketergantungan akan listrik, uniknya salah satu desa di Kabupaten Bulukumba memilih untuk melawan arus. Bisa dibilang, kehidupan masyarakat di sana tidak pernah tersentuh oleh modernisasi. Desa tersebut adalah Desa Adat Amatoa, desa yang berlokasi di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Itu sebagian besar merupakan kawasan hutan. Nama Amatoa itu sendiri merupakan sebutan bagi kepala adat suku Kajang. Tidak ada seorang pun di sana yang memiliki benda elektronik seperti televisi, telepon seluler maupun radio. Bahkan listrik juga tidak mengalir ke desa tersebut. Kendaraan juga tidak bisa memasuki daerah pemukiman masyarakat di Desa Amatoa sebab akses jalan menuju desa itu masih didominasi oleh bebatuan. Bentuk rumah-rumah di sana juga tidak seperti rumah pada umumnya. Rumah penduduk di daerah itu berbentuk panggung memanjang yang terbuat dari kayu. Terdapat keunikan lain yang menghiasi Desa Amatoa. Warna hitam merupakan warna khas dari masyarakat setempat. Bagi warga, hitam menggambarkan kehidupan. Dari gelapnya rahim di kandungan ibu, kembali ke gelapnya liang kubur saat meninggal. Tak hanya untuk sekolah, warna hitam juga menjadi warna pakaian warga desa dalam kesehariannya. Mulai dari sarung, baju,
celana hingga penutup kepala. Baik pemirsa, Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas keberagaman serta keunikan adat istiadat masyarakatnya. Tak heran, banyak warga dunia yang takjub dengan beragamnya budaya di tanah air Indonesia ini. Ada kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi, dan tak hanya itu, masyarakatnya pun masih rela tinggal di antara hutan belantara yang masih asri, memilih hidup sederhana tanpa aliran listrik. Demikianlah 3 desa adat tanpa aliran listrik di negara Indonesia. Saya Yurtabakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.